Kebahagiaan ibu terasa lengkap setelah si kecil lahir. Si kecil yang begitu lama dirindukan, yang selama ini hanya bisa disentuh dari luar perut, kini betul-betul bisa dipeluk, digendong, dan disusui. Ia begitu mungil, terlihat ringkih, sehingga ibu sungguh jatuh hati dan ingin melindunginya. Setelah melahirkan, tentunya ada perasaan gembira karena setelah mengandung, akhirnya bisa bertemu dengan si kecil yang selama ini didambakan. Namun ekspektasi itu berubah menjadi mimpi buruk. Ada rasa lelah luar biasa karena kurang tidur, tiba-tiba ingin menangis tanpa sebab, beberapa menit kemudian ingin marah, mood ibu juga berubah, menjadi lebih mudah tersinggung dan marah, padahal biasanya tidak seperti itu. Ibu juga jadi sulit berkonsentrasi sehingga melakukan berbagai kesalahan yang tidak biasanya dilakukan. Semua emosi seolah menyerang bersama-sama. Perasaan itu berkembang menjadi insecure, merasa tidak diperhatikan, dan merasa tidak dimengerti. Ketika mencoba menceritakan apa yang dirasakan kepada orang-orang terdekat, kadang mereka menyepelekan dan menganggap itu bukan suatu hal yang besar, tidak perlu difikirkan, dan tidak perlu manja. Semua orang menyarankan, tidurlah, kamu butuh istirahat. Tapi apa yang terjadi? Ibu sulit untuk memejamkan mata walaupun si kecil sudah tertidur pulas. Apakah Anda pernah merasakan hal seperti ini setelah melahirkan? Anda tidak perlu khawatir, Mam. Anda tidak sendiri. Saya juga pernah merasakan itu. Waspada, kenali, dan sadari, bisa jadi Anda sedang mengalami baby blues. Baby blues syndrome adalah keadaan psikologis sementara setelah melahirkan. Ketika seorang ibu baru mengalami perubahan suasana hati yang mendadak, merasa sangat bahagia, kemudian sedih, menangis tanpa alasan yang jelas, merasa tidak sabar, sangat mudah tersinggung, resah, cemas, dan merasa kesepian. Angka kejadian baby blues di Indonesia antara 70-80%. Baby blues biasanya terjadi pada hari ketiga hingga ke-10 setelah melahirkan. Baby blues juga bisa bertahan beberapa waktu atau selama 1-2 minggu setelah melahirkan. Seorang ibu yang mengalami baby blues juga biasanya tidak semangat merawat bayi yang dilahirkan. Banyak faktor yang menjadi penyebab gejala baby blues, di antaranya perubahan hormon dari hamil hingga melahirkan. Saat hamil, seorang wanita mengalami banyak perubahan dari bentuk fisik dan non-fisik yang termasuk hormon di dalamnya, juga emosionalnya. Setelah melahirkan, ada perubahan hormon di dalam tubuh yang mempengaruhi perasaan ibu. Penurunan kadar estrogen dan juga progesteron atau hormon lainnya yang diproduksi kelenjar tiroid dapat menyebabkan ibu menjadi mudah lelah, mudah terjadi perubahan emosi, hingga depresi. Selain hormon, kelelahan karena merawat si kecil yang baru lahir dapat menjadi penyebab baby blues. Perasaan depresi juga bisa muncul karena perubahan pola tidur. Selain itu, kurangnya dukungan keluarga, long distance marriage atau LDM dengan suami, dan juga gangguan kecemasan dapat menjadi faktor pemicu terjadinya baby blues. Pada dasarnya, baby blues bisa sembuh dengan sendirinya jika sang ibu mampu menanganinya atau pihak keluarga memberikan support yang baik. Namun, jika perasaan itu terus berkembang, tidak segera ditangani, dan tidak ada dukungan dari keluarga, maka sang ibu bisa mengalami depresi yang disebut sebagai postpartum depression atau depresi pasca persalinan. Bisa jadi mulai berhalusinasi, berpikir menyakiti diri sendiri, ataupun menyakiti bayinya. Dan bahkan yang lebih parah lagi, bisa berkembang menjadi postpartum psikosis yang sangat membahayakan nyawa ibu dan bayi. Untuk itu, ibu disarankan mengatasi baby blues syndrome dengan tepat. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi baby blues syndrome antara lain, yang pertama, bila saat ini Anda masih berada di masa prakehamilan atau masih hamil, carilah informasi seputar persalinan agar ibu tidak kaget saat mulai merawat si kecil. Bicarakanlah dengan dokter mengenai cara merawat si kecil sekaligus bagaimana cara menjaga kesehatannya. Ketika ibu tahu cara dan siap merawat si kecil, maka baby blues syndrome dapat dihindari. Yang kedua, lakukan persiapan melahirkan mulai dari fisik, mental, dan juga material. Saat ibu siap dengan kehadiran sang buah hati, maka rasa cemas saat si kecil lahir tidak akan membuat ibu merasa tertekan, tapi justru merasa bahagia. Yang ketiga, berbagi beban bersama pasangan adalah cara terbaik untuk menghindari baby blues syndrome.
membicarakan masalah merawat si kecil serta berbagi tanggung jawab dengan pasangan dapat meringankan beban ibu, baik secara fisik maupun psikis. Bila Anda berada dalam posisi LDM-an atau berjauhan dengan pasangan, pastikan ada yang menemani dan membantu Anda untuk merawat si kecil setelah Anda melahirkan. Jangan memaksakan diri untuk mengurus bayi seorang diri ya moms, bukan berarti merendahkan, tapi seperti yang kita tahu, merawat bayi pasca persalinan tidak semudah yang dibayangkan. So, it's okay to get some help. Yang keempat, berbagilah pengalaman dengan ibu-ibu lain melalui komunitas online ataupun dengan sahabat yang juga seorang ibu. Kini mulai banyak platform support system bagi ibu-ibu hamil dan menyusui. Melalui komunitas tersebut, Anda tidak akan merasa sendirian karena tidak hanya Anda yang merasakan gejala baby blues. Dan dengan mengikuti komunitas tersebut, Anda akan lebih bersemangat untuk bangkit dan dapat melewati baby blues. Yang kelima, perhatikan pola makan dan istirahat Anda agar kondisi tubuh selalu sehat, serta tetap berusaha untuk selalu berpikiran positif adalah kunci untuk terhindar dari baby blues. Ketika sebelum melahirkan Anda paham tentang baby blues, kemudian setelah melahirkan Anda mulai merasa dan mengenali gejala baby blues muncul pada diri Anda, sadari bahwa Anda butuh bantuan. Bagikan perasaan Anda dengan pasangan atau orang tua atau saudara atau sahabat atau komunitas atau bila perlu kunjungi dokter agar baby blues dapat teratasi. Pentingnya menyadari kondisi mental ibu yang baru melahirkan diharapkan mampu mereduksi stres pasca melahirkan sehingga dapat menurunkan angka kejadian baby blues dan postpartum depression. Yang perlu Anda pahami, Mam, sejatinya tidak ada ibu yang sempurna. Yang ada adalah ibu yang mau membuka diri untuk terus mau belajar dan bertumbuh menjadi ibu yang baik bagi sang buah hati. Lakukan sebaik mungkin sesuai versimu. Jadi ibu bukanlah suatu kompetisi.